kita pakai toleransi aja Timur. Saya berusaha untuk adil ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang ada di live comment maupun ada di Zoom. Hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi yang menarik tentang bagaimanakah keadaan surga di versinya yang dari Islam. Dan kita menghadirkan Ustadz Tata yang cukup memahami dan sangat paham tentang surganya di Islam. Demikian juga si Edis yang menurut kami juga sudah mulai ada perubahan-perubahan. Untuk pertama waktu ya, saya persilakan Mas Tata. Silakan Mas Tata untuk menjelaskan bagaimana sih surga di Islam itu. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Tata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surga itu ya sesuatu yang gaib. Jadi yang gaib itu tidak bisa dilihat gitu, dan kita tidak pernah ke sana. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu walladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang dilihat gitu ya. Kita cuma diimani saja. Apa saja? Surga, neraka, Allah. Makanya rukunnya iman itu ada 6. Ya, di antaranya percayanya kepada Allah, nabi, malaikat gitu. Apakah kita pernah melihat? Kan enggak? Jadi iman dipercaya gitu ya. Nah, mahwal jannah, apa itu surga? Surga itu adalah sesuatu yang tempat kenikmatan, kesenangan, ketenangan. Bisa kita bayangkan gitu. Kita tidak bisa, cuma kita tahu itu kenikmatan gitu ya. Nah, kalau neraka sebaliknya. Neraka tempatnya siksaan. Nah, jadi surga itu balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah gitu ya. Nah, itulah karena kita itu di dalam beragama ya, itu kita menerima ajaran-ajaran dari nabi kita masing-masing. Nah, kalau Yesus dulu punya umat, kita umat Islam juga punya nabi, yaitu Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Nah, bagi orang-orang yang takwa, yang beriman, mereka akan memasuki surga itu sebagai balasan amal-amal kita ketika di dunia. Sebagai balasan kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya. Makanya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembira itu? Adalah surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Juga gini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Kenapa? Karena kita di dunia bertaat kepada Allah, ya, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, dan kita melaksanakan perintah-perintahnya. Maka nanti wasiqal ladzina, ya, kita berbondong-bondong bersama-sama orang-orang yang seperti itu ke dalam surganya Allah. Tempat kenikmatan sebagai balasan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Itu, oke, silakan. Terima kasih Mas Tata yang telah memberikan penjelasan selama 2 menit, hampir 3 menit ya, hampir 3 menit. Nah, sekarang untuk sesinya Mas Edis, silakan Mas Edis, silakan menjelaskan bagaimana sih surganya di Kristen itu. Mas Tata tadi memakai waktu kurang lebih 3 menit. Silakan Mas Edis. Iya, puji Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah diberikan satu penglihatan tentang kehidupan yang akan datang. Saya akan baca di dalam Yohanes 21, ya. Di situ dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiasan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, ini yang paling penting, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah benar. Memang menurut kekristenan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Edi yang telah menjelaskan kurang dari 2 menit. Terima kasih. Sekarang saya lemparkan ke Mas Tata. Apakah yang di dalam pikiran Mas Tata yang mengganjal dari surganya Kristen? Bisa dipertanyakan beberapa pertanyaan, nanti akan dijawab Mas Edis. Nanti tolong waktu Mas Edis menjawab jangan sampai disela. Biarkan dia menjawab sesuai dengan keimanannya. Nanti juga begitu setelah Mas Edis menjawab, silakan membuat pertanyaan dijawab oleh Mas Tata dan jangan disela juga kalau Mas Tata lagi menjelaskan. Bisa dipahami ya keduanya? Oke, langsung Mas Tata. Oke, bagus ya. Ya, kalau seperti ini saya itu enak, senang ya. Oke, begini. Yang mengenjal saya itu nanti karena kita itu mencari kebenaran yang mana kita itu didengar oleh orang-orang banyak. Jadi kalau dalam Islam itu jelas ya, masuk surga itu pertama beriman kepada Allah, dua kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya, tiga melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau sudah seperti itu, tiga cara ini sudah dilakukan, maka apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa? Mereka yang tidak mau bertakwa. Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah saya ceritakan gambaran surga seperti apa, yaitu tempat kenikmatan, ya, tempat ketenangan, intinya tidak ada sengsara. Sebaliknya, lawan dari surga adalah neraka, tempat siksaan bagi orang yang melanggar atau orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya di zamannya masing-masing. Nah, sekarang misalnya Edis tadi ya, saya tidak tahu gambarannya seperti apa ya. Nah, pokoknya kembali ke wahyu lagi. Nah, biar kita tahu, karena saya sudah menceritakan tentang Islam, bagaimana caranya masuk surga, Edis juga nanti harus menceritakan bagaimana orang Kristen masuk surga itu. Ya, kalau Yesus dikatakan masuk surga, wajar. Karena di seorang nabi menyembah Tuhan, yaitu Allah. Atau dalam Islam Allah. Nah, nanti pengikutnya. Saya juga umatnya Nabi Muhammad, saya yakin masuk surga. Asalkan sudah memenuhi syarat itu, beriman kepada Allah, Rasulnya, dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika Kristen mengatakan saya pengikut Yesus, bagaimana caranya masuk surga? Versi Yesus. Apakah harus mentuhankan dirinya? Ya, atau mentuhankan Allah? Nah, saya yakin Edis ini beda dengan yang lain nanti jawabannya. Silakan, Edis. Terima kasih Mas Tata. Kalau selesai tolong dilimpahkan ke host biar yang ada yang handle. Bisa dipahami ya, Edis, pertanyaan Mas Tata? Saya tidak menangkap inti pertanyaannya. Pertanyaannya kayak terlalu luas, terlalu lebar. Oke. Nanti kita ulangi lagi. Mas Tata bisa maaf. Bisa membuat pertanyaan yang simple, sederhana, sehingga Mas Edis ini bisa memahami pertanyaanmu mengenai surga. Bisa diulangi Mas Tata? No, belum dipaham ya. Sekarang gini aja, tak singkat aja ya. Kalau Edis itu pengikut Yesus, saya pengikut Nabi Muhammad, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita masuk surga dengan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, jadi kami mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, penyampai firman, kami ikutin ajaran semuanya. Perintah kita lakukan, larangan kita usaha tidak melaksanakan. Nah, kalau Kristen gimana? Masuk jalan ke surga itu, mentuhankan siapa? Gitu ya. Lalu memposisikan Yesus itu sebagai Mas Tata, pertanyaan terlalu luas. Ini aja lah saya bantu itu. Bagaimanakah seorang Kristen itu bisa masuk ke surga? Oh iya. Menurut versi Kristen. Jadi begitu aja pertanyaannya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Bisa dipahami, Mas Edis, dengan yang saya bantu tadi? Sangat bisa. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Habis itu setelah kamu selesai menjelaskan, silakan buat satu pertanyaan yang simple dan bisa dimengerti. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Saya jawab. Saya tidak akan menjawab berdasarkan asumsi ya. Saya akan buka di dalam Matius ayat 21. Di situ mengatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian. Terima kasih. Oke, jawabannya cuma begitu, simple, singkat. Semoga teman-teman memahami, yang di luar sana maksud saya. Sekarang buat satu pertanyaan untuk Mas Tata, yang simple, sederhana, bisa kita pahami dan nanti Mas Tata akan bisa menjabarkan. Silakan Mas Edis. Iya, tadi kalau Mas Tata mengatakan bahwa barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya masuk surga, itu tidak ada ayat seperti itu dalam Quran. Bahkan di dalam Quran itu dikatakan, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya atau tobat nasuha, itu masih mudah-mudahan, as-sarobukum, ya, mudah-mudahan.
Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan tentang surga dalam Islam. Ini di dalam Islam ada satu pernyataan bahwa kenikmatan tertinggi di dalam surga Islam itu adalah memandang wajah Allah. Ya, artinya tidak ada kenikmatan yang lain yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah. Saya akan buat satu analogi begini. Lebih nikmat mana minum air putih yang segar sama minum air comberan? Pasti orang minum air putih yang segar. Nah, tapi kalau kita baca ayat-ayat dalam Quran dan hadis-hadis, ternyata kesibukan para lelaki di dalam surganya Islam itu adalah memecah perawan istri-istrinya. Bahkan di situ dikatakan laki-laki itu tegang itu selama 70 tahun itu kalau kita baca hadis-hadisnya itu. Kemudian mereka itu kerjanya itu sibuk memecahkan perawan. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau kenikmatan di dalam jannahnya Islam itu adalah memandang wajah Allah, bagaimana mungkin kesibukan penghuni surga itu adalah bukan memandang wajah Allah? Harusnya begini. Harusnya kesibukan di dalam jannahnya Islam itu memandang wajah Allah. Karena itu kenikmatan tertinggi. Ternyata kesibukannya bukan itu. Bukan memandang wajah Allah. Tetapi memecah perawan. Apakah umat muslim di dalam jannah itu bosan memandang wajah Allah? Apakah memandang wajah Allah itu bosan sehingga mereka memilih sibuk melakukan hubungan seksualitas seperti dalam surat An-Naba ayat 33 di situ dikatakan waqaiba atroban, ya, gadis-gadis montok, gadis-gadis yang bersusu besar seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk supaya lebih paham lagi. Jadi Mas Edi sini ada sebuah pertanyaan atau keraguan dia karena di surga dari pihak muslim satu bergembira bertemu dengan Allah, keduanya lagi kok seperti bertentangan ada hadis ataupun ayat yang mengatakan memecah perawan. Bukan begitu, Edis? Intinya kan begitu, poinnya kan di sana yang kamu pertanyakan atau kamu ragukan di sebenarnya kesibukan. Udah langsung lempar ke saya. Silakan Tata gitu. Sebentar, diam dulu, yang lain diam. Jadi pertanyaan itu aja, kita langsung ke poinnya aja. Silakan Mas Tata untuk menjawab sekaligus nanti setelah menjawab buat pertanyaan lagi. Oke, silakan. Silakan. Oke, saya jawab. Jadi pertama, di dalam Islam ya sudah aku jelaskan. Jadi orang yang masuk surga itu adalah wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, beriman juga melakukan amal-amal. Maksudnya kita kan di dunia ini diperintah, ada juga larangan. Orang yang melakukan larangan tentu saja neraka. Tapi orang yang beramal soleh, maksudnya apa? Perintah-perintah dilakukan, yang sunnah dilakukan. Ini yang masuk surga kan jelas berarti. Oke, yang kedua. Tentang kok mudah-mudahan. Nah iya, wong kita hidupnya belum jelas. Saya walaupun muslim dari lahir sampai sekarang, apakah saya pasti masuk surga? Wong belum final. Sehingga di situ memakai lafaz, ada tamani, ada taroji. Ini kalau memahami dengan nahwu kan ya. Kalau taman itu sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya gini, Bang Budak Angon bilang gini, sudah ubanan rambutnya kok bilang gini, mudah-mudahan rambut saya hitam lagi. Ya tidak mungkin, tamani itu. Nah, taroji apa? Taroji itu sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi. Sehingga kalau kita melakukan amal soleh, itu taroji. Bisa masuk surga, tapi bukan pasti karena belum final di kehidupan itu. Sehingga di situ memakai tamani atau taroji. Disitulah kita harus memahami perkata dalam Al-Quran. Yang ketiga, tentang gini ya, kita di dunia itu banyak kenikmatan. Misalnya air minum saja banyak. Ada kukubima, estrajos ya, ada hemaviton, apa semua. Nah, tapi yang paling nikmat misalnya air putih. Apakah kita hanya minum air putih saja? Ya tidak. Tentu kita rasakan semuanya. Kadang-kadang kukubima, kadang-kadang hemaviton, kadang-kadang estrajos. Nah, sama dengan gini. Di surga itu paling nikmat itu banyak kenikmatan itu. Tapi paling nikmat itu adalah melihat Allah. Tapi apakah kita hanya melihat Allah saja? Kan banyak masih ada. Ada kita punya istri, ya. Kita punya apapun, banyak kenikmatan yang kita bisa rasakan. Jadi jangan mengatakan, kok bisa sibuknya semua ini? Padahal yang paling nikmat, seharusnya minum air putih terus dong. Enggak gitu. Semuanya kita rasakan, tapi kita tahu bahwa paling nikmat itu adalah melihat Allah. Oke, silakan. Ini sesi kamu bertanya, Mas Tata. Sesi kamu bertanya. Apapun penjelasan dari Mas Tata, ya Edis menerima. Apapun penjelasan dari Mas Tata atau Edis, saling menerima. Perkara itu yakin atau percaya, itu kita serahkan kepada audien. Ingat itu ya. Silakan Mas Tata untuk membuat sesi pertanyaan. Apa yang diragukan di surganya Kristen? Silakan Mas Tata. Nah iya, dari tadi kan memang
Edis tidak menjelaskan bagaimana gambaran surga. Kalau saya kan dari awal sudah final semuanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya. Ini masih ragu, Edis. Apakah seperti Kristen yang lain mentuhankan Yesus? Ingat ya, tidak usah dibahas masalah Tuhan. Kita, karena kita untuk orang pendengar, ya banyak di sana luar yang mendengar. Langsung Tuhan bermakna pencipta langit dan bumi. Tidak usah, apa itu tata Tuhan apa? Tidak usah. Kita ini untuk pertanyaan. Ya. Bikin pertanyaan, jangan uraikan. Iya, biar tidak muter-muter dia. Jadi kita harus mentuhankan siapa, Edis? Yesusnya atau Bapak yang mengutus Yesus? Itu saja, ayo, silakan. Bisa dipahami, Edis? Sangat paham. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Silakan. Ya. Seperti yang saya bilang, tidak mungkin kita itu mencapai kata sepakat kalau kita tidak bicara dulu mengenai definisi. Kalau kita ingin diskusi tentang Tuhan, kita harus tahu dulu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah yang kepadanya kita patuh dan menyerahkan diri. Itu definisi Tuhan secara sempitnya. Nah, jadi kalau kita patuh kepada Yesus, apakah itu bertentangan dengan patuh kepada Bapa? Jawabannya tidak. Karena keinginan Yesus dengan keinginan Bapa itu adalah satu. Ya. Untuk lebih mudahnya gini aja lah saya menjelaskan sama Muslim. Di dalam Quran itu ada satu ayat mengatakan begini, barang siapa yang taat kepada Rasul, itu sama saja dia taat kepada Allah. Artinya bagaimana? Artinya keinginan Rasul dengan keinginan Allah itu sejalan. Nah, jadi keinginan Yesus dengan keinginan Bapa itu sejalan. Artinya taat kepada Yesus itu sama saja dengan taat kepada Bapa. Jadi menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah jawabannya si Edis ya. Nggak usah kita bantah, biar audien yang menilai. Silakan sekarang sesi bertanya kepada Mas Tata, Mas Edis. Silakan. Kita fokus ke surga ya, surga aja, jadi jangan melebar. Nanti ini agak melebar sedikit tadi. Silakan Mas Edis untuk membuat pertanyaan. Iya. Tadi Tahta mengatakan bahwa nggak cukup hanya memandang wajah Allah, kan masih ada kenikmatan lain. Nah, dari sini saya dapat mengambil satu kesimpulan, ternyata memandang wajah Allah itu masih kurang, gitu. Karena masih butuh melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Artinya saya telah melihat Mas Tahta di sini telah menduakan hati. Gitu. Artinya dia tidak puas gitu dengan memandang wajah Allah itu saja. Artinya dia masih ingin keinginan yang lain, misalnya memecah perawan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah di dalam jannahnya umat Muslim, kalau kesibukannya dikatakan memecah perawan, berarti apakah sambil memecah perawan sambil memandang wajah Allah begitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edis. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini perlu kita jawab ya Mas Tata. Kita jawab dengan bijak. Dengan hati yang lapang, karena di sisi pertanyaan itu ada sebuah kritikan yang cukup bagus untuk kita. Memang di yang disebutkan hadis itu, kalaupun ada, kalian atau Mas Tata itu harus bisa menjelaskan dengan detail sehingga teman-teman Kristen di sana bisa mendengarkan. Jadi jangan sampai terlibat emosi, karena dari pertanyaan ini sedikit menggelitik gitu ya. Jadi tolong tahan emosi, berikan penjelasan yang akurat dan detail. Silakan Mas Tata. Oke, jadi gini ya, tak kasih analog juga ya. Kita di dunia ini banyak kan kenikmatan, punya istri kenikmatan, ya makan enak kenikmatan, punya harta yang banyak kenikmatan. Tapi nikmat yang terbesar ternyata mempunyai istri yang cantik, lalu kita berhubungan dengan dia. Nah, apakah hanya itu saja yang mau kita lakukan? Ya enggak. Tentu saja semua kenikmatan di dunia ini ya kita lakukan semuanya. Tinggal milih saja. Walaupun kita tahu bahwa kenikmatan yang terbesar adalah tidur dengan istri, kan gitu. Nah, di surga juga gitu. Kenikmatan itu banyak. Makanan yang enak-enak, tidak usah beli. Apa yang kita inginkan, semuanya ada. Ya kita nikmatin semua. Dan nikmat yang terbesar adalah ketika kita melihat Allah. Nah, terus, apakah kita hanya melihat Allah saja? Mengabaikan yang lainnya? Ya enggak. Semuanya kita rasakan. Walaupun kita tahu bahwa nikmat terbesar adalah melihat Allah. Gitu. Nah terus kalau kata-kata gini, kamu nanti kesibukan, itu gini, itu membuat apa? Penyemangat. Karena ketika Allah menceritakan tentang kenikmatan surga ya, tentang nikmatnya surga. Kalau bagi orang laki-laki yang mati syahid, tentu saja yang diberitakan adalah bidadari. Tapi ketika Allah masalah lingkungan,
Ketika lingkungan itu tidak ada air, orang kesulitan, maka oleh Allah diberi kabar gembira dengan menceritakan surga jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sana banyak sungai-sungai. Nah, orang kan gembira. Orang satu kampung minta air, ya apa kok kesulitan. Maka Allah memberitakan gambaran surga jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi ketika orang mati syahid, yang mati syahid itu siapa? Tentu saja orang laki-laki. Maka nanti kabar gembiranya apa? Bidadari gitu ya. Karena memang laki-laki. Tapi pada intinya laki-laki atau perempuan semuanya mendapat kenikmatan di surga itu. Nah, seperti itu Edis. Jadi jangan kamu artikan kalau kenikmatan itu cuma melihat Allah paling terbesar. Kenapa kok kita seakan-akan mengabaikannya? Oh enggak. Kita semuanya kita nikmatin. Sama di dunia. Minuman-minuman nikmat, makanan nikmat, punya istri cantik nikmat. Apakah kita hanya fokus ke istri saja? Oh tidak. Semuanya kita nikmatin semuanya. Gitu, lanjut. Ya, kamu lanjutkan Mas Tata, ini kamu yang punya nih sesi pertanyaan. Kamu bertanya kepada Edis. Jadi pertanyaan saya itu belum jelas tadi ya, belum dijawab. Kalau nggak jelas nggak apa-apa, silakan ditanyakan lagi. Enggak gini, kalau kita ditanya bagaimana Tata, bagaimana caranya masuk surga, mentuhankan Allah. Kalau kamu Edis mentuhankan siapa? Ini masih panjang Edis. Seharusnya Allah atau Yesus, pilih salah satunya. Saya ingin jelas ayo, Allah apa Yesus? Mentuhankan siapa di antara dua ini? Itu saja. Oke, terima kasih Mas Tata. Silakan Mas Edis untuk menjawab lagi. Mas Tata jadi kurang puas. Apapun jawabanmu itu terserah kita di sini semua atau di luar sana. Silakan Edis. Iya. Ya, jadi sebenarnya hal yang paling basic sekali yang harus Mas Tata ketahui tentang apa sih sebenarnya ibadah. Ya, ibadah itu, jadi biar nggak salah paham gitu, yang dipatuhi itu siapa sih? Gitu. Jadi jangan mengira bahwa penyembahan terhadap Yesus itu semacam avodah jarah gitu ya. Jadi gini, saya jelaskan dulu definisi ibadah ya. Atau sebenarnya nggak ada penyembahan itu nggak ada di dalam Bible. Itu yang ada itu ibadah atau pengabdian, bekerja gitu loh. Labor ya dalam bahasa Inggris. Ini kalau kita membaca perkataan-perkataan Yesus, ya, di situ dikatakan begini. Barang siapa ya menuruti perkataanku, ya, dia menuruti dia yang mengutus aku. Jadi barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada yang mengutus aku. Jadi begini loh Tata. Ketika ada orang Kristen yang menyembah kepada Yesus, nah ini bukan menyembah ya, sebenarnya itu artinya itu ibadah. Ibadah itu artinya penyerahan diri. Kita menjalankan maunya dia, itu maksudnya. Penyerahan diri itu ibadah itu gini. Kalau kita misalnya pengen nyuri, tapi Tuhan kita atau Tuhan kita bilang jangan nyuri, nah kita ngikutin dia gitu. Itu loh ibadah itu seperti itu maksudnya. Ya, jadi ketika kita mengikuti perkataan Yesus, ya, atau menyembah Yesus atau ibadah kepada Yesus, itu sama saja dengan kita menjalankan perintah Bapa, gitu. Ya, jadi bukan sesuatu yang saling bertolak belakang, kecuali Tata bisa membuktikan bahwa ada perintah-perintah Yesus yang tidak sesuai dengan perintah Bapa. Ini baru yang disebut dengan mengabdi kepada dua tuan. Dan Yesus berkata, seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Jadi kalau Tata bisa membuktikan di mana ada satu pertentangan antara perintah Yesus dengan perintah Bapa, nah ini terbukti bahwa orang Kristen itu menyembah dua Tuhan. Gitu loh. Jadi orang Kristen itu begini loh Tata ya. Ada Bapa yang jauh, ya, yang tidak terlampaui akal pikiran manusia. Kemudian ada anak. Nah, anak ini yang menjelaskan bagaimana hidup supaya sampai ke sana. Nah, artinya mematuhi anak itu sama saja dengan mematuhi Bapa. Nah, kemudian ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu orang yang memimpin, yang menjaga bagaimana kita bisa menjalankan itu semua. Sebuah kekuatan untuk menjalankan itu semua. Karena mustahil. Ya, di dalam kekristenan begini. Pertobatan manusia itu rapuh. Orang kalau tobat sekarang, besok jatuh dalam dosa. Nah, tanpa Roh Kudus, ya, orang Kristen itu percaya tanpa Roh Kudus orang itu nggak akan mungkin bisa. Karena yang dilawan ini bukan yang kelihatan, lawannya itu setan gitu. Setan itu nggak kelihatan. Dia itu kalau orang slip sedikit, nah akhirnya jatuh ke pelacuran, jatuh ke pornografi, jatuh ke narkoba dan lain sebagainya. Itu yang dilawan tuh setan. Nah, makanya orang Kristen itu percaya begini. Ada Bapa, ya, kemudian
kemudian ada anak yaitu Yesus, kemudian ada Roh Kudus. Nah, keinginan dari ketiga pribadi ini itu tidak pernah saling bertolak belakang. Nah, kecuali Tata bisa membuktikan gitu loh. Saya kasih PR Tata, coba buktikan ada bertentangan gitu, keinginan Yesus dengan keinginan Bapa. Nah, ini baru bisa dikatakan orang Kristen itu melakukan avodah zarah, gitu, melakukan peribadahan asing, gitu, melakukan menyembah dua Tuhan, menyembah Tuhan yang berbeda-beda, macam itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penjelasan Edis tentang pertanyaan Mas Tata tadi. Apapun itu penjelasanmu, kita dengarkan ya. Sekarang sesi dari selanjutnya ya, ini menjelang mengakhiri sesi yang ini, karena saya batasi 30 menit sekian. Iya. Dari jawaban Mas Tata tadi mengenai pertanyaan kamu, apakah kamu masih belum puas? Atau iya, adakah lagi yang mau dipertanyakan? Kita satu aja fokus di situ. Silakan, silakan. Closing, sambil closing ya. Silakan. Tata tadi sudah mengatakan bahwa ternyata memandang wajah Allah itu sekalipun itu kenikmatan tertinggi, ternyata umat muslim itu masih mengingini yang lain gitu loh. Ini versinya Tata loh, saya nggak ngomong umat muslim yang lain. Saya mau kasih tahu gini Tata. Bagi saya Tuhan itu segala-galanya. Ya, seandainya ya. Seandainya saya bertemu Tuhan, saya nggak akan lagi mikirin, saya nggak akan noleh ke belakang. Ya, mau apa kayak saya nggak mau. Saya maunya cuma menyembah Tuhan aja seumur hidup saya. Saya cuma mau itu. Saya nggak mengingini yang lain lagi. Karena bagi saya hadirat Tuhan itu sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari situ. Makanya saya umpamakan begini. Kalau saya dikasih air putih, ya, saya akan minum air putih. Kalau saya ditawarin air comberan, saya nggak akan minum itu, gitu loh. Karena air putih ini bagi saya yang lebih nikmat. Nah, saya mengatakan begini, kalau umat Muslim mengatakan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi, bagaimana mungkin di saat yang sama umat Muslim itu mengingini yang lain, misalnya seks dengan banyak perempuan, gitu, melakukan memecah perawan istri-istri. Artinya begini, memandang wajah Allah itu bukan sesuatu, tidak dapat dikatakan sesuatu kenikmatan yang paling tinggi karena masih membutuhkan yang lain. Artinya itu tidak sempurna. Gitu loh. Tadi kan Tata bilang, kalau kita di dunia ini masih pengen mobil, masih pengen itu. Itu yang disebut kenikmatan yang tidak sempurna. Contohnya gini, orang udah punya rumah satu, pengen punya yang lain. Artinya keinginannya itu nggak sempurna gitu loh Tata. Dia udah punya mobil. Sudah bisa ditangkap ini Edis. Oke, saya closing. Saya closing begini. Artinya begini Tata. Saya mengatakan bahwa kalau begitu tidak mungkin dapat dikatakan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan terbesar. Karena umat muslim masih mengingini yang lain lagi. Ini yang saya sebut dengan musyrik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edis yang meragukan ataupun menyaksikan bahwa harusnya umat muslim itu seperti agama Kristen, memandang Allah itu sebagai final terakhir tanpa menoleh kiri kanan. Maaf ya Edis ya, saya sedikit mengomentari untuk sesi terakhir ini. Karena di dalam Kristen kan yang saya tahu kan, mereka masuk ke surga kan, pekerjaannya menyembah-nyembah begitu. Jadi keinginan si Edis ini sepertinya mengarahkan ke sana. Kalau nggak salah, kalau salah nanti koreksi. Silakan Mas Tata untuk menjawab sekaligus closing saja, karena sudah 30 menit. Mendekati 3 menit. Silakan Mas Tata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan karena saya ini bukan untuk Edis ya, untuk semuanya. Karena kalau Edis dari tadi itu muter-muter terus, jadi tidak masalah ya. Jadi gini, saya kasih analog gini ya. Kita ibaratkan ada di sebuah istana. Nah, di istana itu banyak banget kenikmatan. Lalu dikasih tahu, dan ingat ya, kenikmatan di sini itu ya ini, berupa ini misalnya. Nah, apakah kita hanya fokus ke situ? Tidak. Kita akan merasakan semua apa yang ada di istana itu. Contohnya Edis. Edis di dunia ini banyak kenikmatan kan? Misalnya paling nikmat itu misalnya saya punya istri cantik, ya itulah kenikmatan saya. Apakah Edis melakukan itu saja? Tidak melaksanakan nikmat-nikmat yang lain? Tidak mungkin kan? Nah, sama seperti di surga. Di surga itu banyak kenikmatan semuanya ya. Segalanya ada, semuanya nikmat. Tapi nikmat yang terbesar adalah melihat Allah. Apakah kita hanya sibuk melihat Allah? Ya enggak. Kita akan menikmati semua yang ada di dalamnya. Gitu. Ini menurut saya sudah masuk akal ini. Ya. Nah, yang kedua, ya. Nah, jadi Edis tidak pernah tadi atiullah wa atiur rasul. Ya saya tahu, saya juga apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad itu juga perintah Allah, sama itu. Tapi yang saya tanyakan, menyembah siapa? Ini kamu belum menjawab. Karena kami memposisikan Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah, kamu gimana? Kamu cuma mengatakan sama saja kami mentuhankan
Yesus menyembah dia sama dengan menyembah Allah. Itu udah ada ayatnya. Ya seharusnya kalau kamu pengikut Kristen, Yesus mentuhankan Allah, dia beribadah, dia sujud. Nah, kalau Yesus tidak bertentangan, Kristen yang bertentangan, dia gereja, apakah Yesus ke gereja? Kalau kita, ya, Nabi Muhammad sholat berjamaah di masjid, kami mengikuti. Ya, cocok semuanya. Nah, kamu Kristen, coba. Ya, kamu menyembah siapa? Tidak jelas. Ke gereja tidak jelas ngikutin siapa. Kalau Islam kan jelas, di masjid beribadahnya Nabi Muhammad ke masjid. Puasa ada ayatnya, sholat ada puasanya, ada ayatnya, zakat semuanya syariat-syariat, kami ada dalilnya. Kamu kan tidak ada kan semuanya kan, mentuhankan sosok Tuhan aja kamu tidak jelas. Nah, jadi seperti itu. Tolong apa ya? Intinya kamu dari tadi itu tidak jelas pertanyaanku. Padahal pertanyaan itu tuh gampang. Mentuhankan siapa? Allahnya apa Yesusnya? Kamu muter-muter. Kalau saya, kamu mentuhankan siapa? Tata Allah. Muhammad siapa? Tata utusannya Allah. Jelas. Kamu berani seperti aku jawabannya? Tidak berani. Oke, silakan. Selesai udah ya. Terima kasih Mas Tata. Asar di sini. Terakhir, ya, kalau bisa saya rangkum dalam diskusi yang singkat ini, bahwa si Edis itu mempercayai, katakanlah kalau umat Kristen masuk ke dalam surga itu, kenikmatnya yang tertinggi itu adalah bertemu dengan, katakanlah Bapak kalau tidak salah ya. Makanya itu Edis mempertanyakan, kalaulah itu di Al-Quran itu ada kenikmatan yang terbesar kepada Allah itu bertemu dengan Allah, Sang Kholik langsung. Tetapi masih ada kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya, seolah-olah menyepelekan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Karena seperti bermuka dua, katanya jadi begitu. Padahal bagi kami, kenikmatan yang itu fair ya, bagi kami ya. Entah itu bagi umat Kristen yang jelas kita tahu, kenikmatan yang terbesar itu adalah bertemu dengan penciptanya ataupun Yesus atau siapa saya kurang paham. Jadi memang di sini ada perbedaan antara kita umat Islam dan umat Kristen. Nah, itu kembali ke iman kita masing-masing. Di Islam jelas kenikmatan semua tersedia. Mulai dari kawin mengawin, mulai dari emas, air mengalir, minum dan lain sebagainya, itu kenikmatan tersedia. Tapi kenikmatan, ingat, kenikmatan yang terbesar itu adalah bertemu dengan Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesi ini saya akhiri. Terima kasih untuk narasumber kedua. Telah berdiskusi dengan cukup bagus. Nanti kita akan buka sesi yang lain bila teman-teman mau berdiskusi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian yang bisa kondusif dalam berdiskusi ini. Tidak ada